Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ulasan Dakwah Channel. Kesempatan kali ini ada yang sangat menarik karena salah satu profesor yang beragama Katolik mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga beliau memutuskan untuk meninggalkan agama sebelumnya dan kini memilih untuk bersyahadat masuk agama Islam. Ucapan ikrar syahadat itu dituntun langsung oleh Bang Zuma atau nama kehormatannya yaitu Zulkifli M. Abbas secara live di akun media sosialnya. Selain itu ada pula seorang pendeta terkemuka dari salah satu gereja di Indonesia juga memutuskan untuk mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. Walaupun setelahnya cobaan demi cobaan beliau hadapi yang pada akhirnya justru keluarganya ikut memeluk agama Islam. Bagaimana kisah mualaf beliau? Mari kita simak tayangan video berikut ini. Namun sebelum itu, bantu dan dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar Sobat Dakwah mendapat notifikasi terbaru dari channel ini langsung saja. Kita simak videonya. Jadi saya masuk Islam itu, saya dulu adalah seorang Nasrani, seorang Kristiani. Saya masuk Islam bukan segampang seperti apa yang dipikirkan oleh seorang Muslim. Saya masuk Islam dahulu sangat sulit untuk masuk Islam. Jadi saya masuk Islam bukan diajak oleh siapa-siapa, bukan diajak oleh keluarga, dari keluarga wanita, ataupun tidak pernah diajak oleh sahabat atau teman. Tapi saya masuk Islam itu karena selama 5 malam saya didatangi oleh, kalau orang Islam katakan itu gaib, jadi barang yang tidak kelihatan oleh mata jasmani. Jadi ada yang mengatakan itu adalah malaikat. Jadi selama 5 malam mereka datang kepada saya dan mengajak saya untuk masuk Islam. Jadi saya masuk Islam bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Dan saya yakin itu adalah para malaikat-malaikat. Selama 2 bulan tidak bisa tidur karena merasa saya ini adalah seorang Kristen. Saya adalah pelayan gereja, bahkan saya di gereja itu sebagai leadership, pendiri tempat ibadah di seluruh ruko-ruko di Surabaya. Dan saya juga berasal dari keluarga pendeta, mulai dari kakek saya, bapak saya, dan kami saudara keluarga besar kami adalah pelayan-pelayan gereja, banyak yang jadi pendeta. Jadi mimpi 5 hari itu sebetulnya setengah tidur ya, bukan mimpi. Jadi setiap kehadiran mereka jam 12 malam. Mereka itu mengajak saya ke masjid, dan di masjid itu setiap anak tangga, masjid itu anak tangganya 7. Jadi 7 anak tangga ini ada yang berdiri setiap tangga. Dan saya melihat di masjid itu penuh dengan wanita yang berpakaian putih. Wanita yang berpakaian putih penuh di dalam masjid. Saya ditarik sama malaikat ini untuk masuk, tapi saya tidak mau, sehingga saya pulang. Namun sebulan kemudian saya bermimpi, saya dibawa ke suatu pulau. Pulaunya sangat kecil, tapi saya tidak mau, sehingga saya lompat dari laut itu, lompat dari perahu, terjun ke laut. Lalu saya tidak bisa berenang dalam mimpi itu. Lalu ada seorang yang memakai serban putih mengangkat saya dari laut itu dan dibawa ke darat. Dan pesannya dari orang yang memakai baju putih itu, serban putih itu, berjanji pada saya bahwa dia akan menjemput saya kembali untuk meneruskan perjalanan. Lalu saya melihat, setelah orang tua yang pakai serban ini pergi, saya melihat ke belakang, ternyata ada anak-anak saya dan istri saya sudah ada di situ, berada di pinggiran air sungai yang begitu jernih. Lalu saya bangun di pagi hari, saya langsung ngomong sama istri saya harus masuk Islam. Tapi istri saya tidak percaya, karena saya
di gereja itu sangat aktif. Jadi tidak percaya keluarga. Bahkan anak saya katakan bapak mau masuk Islam. Anak saya juga tidak percaya. Nggak mungkin bapak masuk Islam. Bapak seperti itu mau masuk Islam. Soalnya anak saya tahu dulu anak saya pacaran sama Islam itu pun saya injak-injak. Nggak boleh. Jadi mereka tahu bahwa saya nggak mungkin masuk Islam. Nah setelah itu karena semua nggak percaya, jadi malam berikutnya saya udah nggak bisa tidur itu, nggak bisa tidur, selalu kepingin masuk Islam. Saya bilang lagi sama istri saya jam 12 malam saya bangunin, saya ini mau masuk Islam sungguhan. Alah nggak percaya, udah sana tidur. Tapi saya tetap nggak bisa tidur, bangunin istri saya, sungguhan ini saya mau masuk Islam. Alah nggak percaya, Islam itu apa gampang langsung masuk Islam. Iya, pokoknya saya masuk Islam. Nah, setelah udah pagi, anak saya yang kuliah di Unmu keluar dari kamar, lalu saya katakan bapak harus masuk Islam. Bapak nggak percaya. Bapak mau tanya, kamu mau ndak masuk Islam? Saya suka pak. Ya udah kita masuk Islam semua. Nah, sehingga ngambil satu keputusan, kami mau masuk Islam. Lalu sudah beredar di lingkungan saya itu mau masuk Islam. Tapi ada sebagian selalu mereka itu mengingatkan saya. Datang ke sini, datang ke rumah mengingatkan saya, Paris, kamu kalau mau masuk Islam harus dipikir dulu 7 kali. Lalu ada lagi yang mengatakan, Paris, kalau masuk Islam harus dipikir 3 kali. Ada dosen-dosen dari Unmu datang silaturahim kepada keluarga istri saya yang habis naik haji. Mereka cerita bahwa saya mau masuk Islam. Akhirnya mereka menginginkan agar saya dimualafkan di Unmu, di pengajian Al-Manar. Akhirnya sudah janjian untuk dimualafkan di Unmu. Akhirnya bulan November 2015 saya dan keluarga dimualafkan di sana. Semuanya? Ya, yang terakhir anak saya yang di Taiwan. Seluruh kampus itu dipasang bendera dan poster saya itu ada di situ. Sepertinya saya itu disongsong oleh para malaikat dan saya di situ menangis betapa indahnya Allah menerima saya menjadi umatnya, menjadi kekasih Allah. Subhanallah, rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang tahu, skenario kita tak bisa, kita pastikan terwujud tanpa adanya keterlibatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun beliau terlahir di tengah-tengah keluarga Kristen, bahkan sebagian besar keluarga beliau adalah pendeta. Kisah beliau yang sangat sulit untuk mualaf, tak menghalangi beliau untuk bersyahadat masuk Islam. Setelah beliau mimpi selama 5 hari, didatangi sesosok makhluk gaib, entah malaikat atau apa, yang pasti hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tafsir mimpi berkata kepada beliau, yang pada intinya keharusan beliau untuk masuk Islam. Saudara-saudara beliau tak percaya dan seolah-olah menghalang-halangi ketekatan beliau untuk mualaf. Tak hanya itu, ujian beliau setelah masuk Islam pun semakin nyata. Seakan-akan lingkungan beliau tidak mendukung jika beliau mualaf. Langsung saja kita simak video berikutnya. Jadi kesulitan saya untuk masuk Islam itu bukan hanya sampai di situ. Nah, setelah saya sudah dimualafkan, lingkungan pun tidak seberapa untuk memahami atau menerima saya sebagai seorang muslim. Jadi saya mulai dimualafkan, saya mulai sholat. Walaupun saya cuma memakai buku, sholat tetap karena saya sudah menjadi Islam. Sebagai tanggung jawab saya untuk menjadi muslim, saya memakai buku dengan sholat dengan memakai buku. Setelah saya sudah hafal sebagian ayat-ayat untuk sholat, saya ke masjid. Hari Jumat saya kepingin Jumatan, tapi istri saya nggak boleh. Nanti sampean nanti ditertawain orang-orang. Ya udah, saya ngambil maghrib aja. Akhirnya saya maghrib ikut ke masjid. Saya cuma duduk di emperan masjid. Nggak ada satupun yang menyalami saya. Nggak ada satupun yang mengajak saya untuk masuk ke dalam masjid. Padahal mereka mengerti bahwa saya ini adalah mu'alaf.
Ya, itulah kisah kesaksian mualaf beliau yang sebelumnya adalah pendeta yang taat. Semoga istiqomah dan selalu dijaga iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, belum lama ini, profesor yang beragama Katolik juga memeluk agama Islam. Yang ikrar syahadatnya dituntun langsung oleh Bang Zuma. Karena sering mendengar adu argumen Islam di media sosial, hati dan pikiran beliau terbuka untuk mantap memeluk agama Islam. Tanpa basa-basi lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Tetapi untuk saat ini beliau tidak berkenan untuk open kamera, hanya saja beliau berkenan open kamera atau menunjukkan mukanya pada saat saya telepon WA dengan beliau, Gurunda. Jadi misal saya telepon WA dengan beliau berkenan untuk open kamera gitu, Gurunda. Gimana, Gurunda? Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Yang mendoakan beliau sebentar siapa nih? Ya bisa Pak Angon, bisa Bung Beni. Oke ya. Oke, kita langsung ya. Baik, Gurunda. Saudara Prof, monitor saya nggak nih? Suara saya kedengaran nggak? Monitor. Kedengaran. Ya, kita mulai. Bismillah. Ikuti saya, Bang. Bismillah. Bismillah. Siap. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah. dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah, aku bersaksi. Dengan menyebut nama Allah, aku bersaksi bahwa tiada aku Tuhan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Bagaimana teman-teman, sah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahu Akbar. Sah. Ya, teman-teman, habis ini mohon didoakan saudara kita Prof Metatron. Dan kemudian sebelum itu saya minta kepada saudara Prof untuk menyatakan bahwa Yesus itu hanya ciptaan Allah. Boleh ya? Boleh, Bang. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Oke, baik, Masya Allah. Sahabat silakan kemudian didoakan saudara kita ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Ben. Atau Bang Nakabul, silakan bebas. Silakan Bang Ben. Bangun untuk bangun. Pak Mangkabawi aja, Ustaz. Belum yang lebih hebat. Oh ya. Silakan, Pak Minangkabau. Silakan, Pak. Minangkabau, silakan. Izin. Silakan, Pak. Enggak, kalau menurut saya orang tua saja lah, bangun lah. Bangun. Tidak ada Pak. Yang paling muda lah. Lanjut, Pak silakan. Minangkabau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa muslimin wal muslimat wal mu'minin alif lam mim alif lam mim alif lam mim ya Allah ya Rabb kami Allah
Terima kasih atas rahmat dan karunia yang diberi kami ya Allah. Kedengar seketik suaranya tuh. Ya Allah, ya Allah ya Rabbi Tuhan kami ya Allah, berikan kami keberkahan daripada seluruh perjalanan hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Tuhan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa daripada ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Tuhan kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Tuhan kami ya Allah, berikanlah jalan-jalan hidayah kepada kami ya Allah, kepada anak-anak kami ya Allah, keturunan-keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Tuhan kami ya Allah, Engkau malam ini menjadi saksi untuk kami ya Allah, bahasanya saudara kami ya Allah sudah memeluk Islam ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah beliau ya Allah, jadikan daripada syahadat beliau adalah asbab hidayah seluruh alam ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Tuhan kami ya Allah, kami ini lemah ya Allah, kami ini dhaif ya Allah, bimbing kami ya Allah, tuntun kami ya Allah, bantu kami dalam setiap pemikiran kami ya Allah, senantiasa luruskan niat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Tuhan kami ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa menjadi orang-orang yang menyambung daripada risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi Tuhan kami ya Allah, jadikanlah anak kami hafiz-hafizah ya Allah, alim-alimah dai-daiyah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Tuhan kami ya Allah, jadikan setiap lisan kami menjadi kalam dakwah ya Allah, jadikan fikir kami sebagaimana fikir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua umat ini ya Allah bisa mengikuti dan menyempurnakan agama ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Tuhan kami ya Allah, berikan kami kekuatan untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah, berikan kami kekuatan untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah, berikan kami kekuatan untuk mendakwahkan daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Tuhan kami, karena banyaknya dosa lidah kami ya Allah, banyak lagi yang kami minta ya Allah, Engkaulah yang memahami apa yang ada dalam hati kami ya Allah. Berikanlah kami hajat-hajat yang baik dan sempurna di sisi Engkau ya Allah. Matikan kami dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb Tuhan kami ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, jangan putuskan rahmat Engkau sampai kami wafat ya Allah. Bimbing kami ya Allah, tolong kami ya Allah, selesaikan segala masalah-masalah kami, masalah-masalah daripada Indonesia ya Allah, masalah-masalah daripada seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabb Tuhan kami ya Allah, jadikanlah koma kami ini koma yang berkah ya Allah, yang tolong kami di setiap pada keinginan-keinginan niat kami ya Allah. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, Maha Suci Allah. Demikian kesaksian mu'alaf dari saudara kita. Semoga istiqomah dan menjadi suri tauladan bagi saudara-saudaranya yang belum mengenal Islam. Demikian video ini, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.